pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Pak Guru. Pak Guru sendiri bagaimana Ya, kabar? saya juga baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Dan kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi kali ini? Ya, kelas yang saya pilih itu, Pak Guru, yaitu kelas 11 IP1. Besok jam 08.50 sampai jam setengah 10. Ya, kira-kira kapan kita akan melakukan supervisi? Baik, besok hari Kamis tanggal 5 Juli 2024 jam 8.50 sampai setengah 10. Oh, sepakat, baik. Jadi kita laksanakan kegiatan tersebut besok ya Ibu. Baik Ibu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Oh iya, tujuannya Pak Guru selama ini saya lihat dalam kegiatan diskusi itu, siswa saya kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Selain kurang aktif dalam diskusi, siswa juga mengalami kesulitan dalam melaporkan hasil diskusi bahkan mereka mempresentasikan hasil diskusi. Kira-kira bagaimana yang nanti akan saya amati? Saya minta Pak Guru amati dalam proses pembelajaran itu yang mau dilihat kegiatan diskusinya. Selain kegiatan diskusi, bagaimana siswa mempresentasikan hasil diskusi dan bagaimana kelompok lain menanggapi hasil diskusi dalam kelompok masing-masing itu. Oh ya. Jadi kira-kira Ibu menggunakan strategi apa agar murid-murid mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Oh ya Pak Guru, saya pikir setelah saya melihat masalah yang ada, saya perlu membangun kemitraan terhadap siswa saya dengan menggunakan strategi salah bukan masalah. Dari situ, ketika saya memilih salah bukan masalah itu, saya melihat bahwa bagaimana rasa percaya diri siswa itu dalam melaporkan atau dalam melakukan kegiatan diskusi. Baik. Dan kira-kira harapan Ibu setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa? Harapan saya setelah saya melakukan kegiatan praobservasi bersama Pak Guru, siswa itu bisa berinteraksi secara baik dalam kegiatan diskusi, bisa menanggapi hasil laporan diskusi secara baik, bahkan mereka bisa juga secara aktif berdiskusi dalam kegiatan kelompok. Oke, baik Ibu. Saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Terima kasih Pak Guru, selamat pagi. Baik. Sebentar bisa dilaksanakan secara baik, kita semua diharapkan bisa. Saya pikir dari situ. Kita hanya observasi bisa sebagai pelajar Indonesia kita bisa menyelesaikan ini selesai dengan penuh semangat. Baik, anak-anak sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, kalian sudah pernah belum? Belum. Saya pikir saya minta kesediaan satu orang untuk sebelum kita lanjutkan yang pembelajaran.
kegiatan yang telah kita sepakati bersama, kita ulang atau diingatkan kembali. Baik, untuk semua perhatikan kesepakatan kelas yang ada. Mari kita langsung sama. Kesepakatan yang pertama, kesepakatan yang kedua, lanjut. Ketiga, menjaga kebersihan ruang kelas. Keempat, berpakaian rapi, bersih sesuai aturan. Kelima, memakai kenaman saat memberi perkataan. Keenam, berperilaku sopan santun dan saling mengasihi. Tujuh, berbuat setelah KBM. Baik, setelah kita diingatkan untuk mengulang kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, saya pikir kita harus menghargai apa yang telah kita bicarakan. Ya? Terus kita lanjut. Materi kita ada yang paling pertama di kelas 11 itu, yaitu konstruksi informasi teks prosedur. Jadi kali ini kita adanya seperti tadi, lalu ada dua indikator. Indikator yang pertama itu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan dan menuliskan tahap-tahap untuk melakukan kegiatan. Jadi sebelum menunjukkan pernyataan umum dengan dua indikator tadi, saya pikir saya tayang dengan video. Semua perhatikan video yang ada. Setelah kalian menonton video yang ada, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Ya. Lalu, bagaimana pendapatmu berkaitan dengan video yang ada? Ya, silakan siapa yang bisa menyampaikan apa pendapatmu setelah menonton video tadi. Bagaimana dia membuat teh manis dan berbicara berkaitan dengan teh manis? Saya pikir juga, oh pernah buat, betul tidak? Betul. Saya selama ini tidak pernah minum teh. Tidak ada toh. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu dari video yang kau nonton tadi? Silakan, siapa yang bisa? Ayo. Ya. Ayo. Ya, silakan. Kalau menurut saya cara membuat teh itu dengan prosedur yang baik pasti hasilnya akan memuaskan. Baik, terima kasih. Ada pendapat temanmu yang katakan ketika kau membuat teh itu dengan cara yang baik pasti akan menghasilkan teh yang dengan teh yang baik. Masih ada pendapat yang lain? Ayo. Siapa yang bisa? Setelah penonton tadi
tadi ada berbagai gambar toh di dalam. Ya, ada apa saja yang kau lihat? Ayo. Ada Air. banyak sekali. Berarti itu selain ada manusia, ada juga bahan dan alat. Selain bahan dan alat, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ya. Bahan. Meja. Dan ada meja apa lagi? Kursi. Baik. Ada tahap-tahap. Ada cara. Betul tidak? Betul. Ada cara atau ada langkah untuk membuat teh manis. Artinya harus tahu dulu langkah dan cara, baru bisa membuat teh itu secara baik. Kalau sampai kau tidak tahu langkah dan cara, pasti kau tidak bisa membuat teh itu secara baik. Baik. Untuk lebih lanjutnya, bagikan dalam bentuk kelompok, ya. Saya siapkan RKPD-nya lalu kalian diskusi. Baca itu yang saya siapkan nanti, baru kita laporkan hasil diskusi. Silakan bentuk kelompok. Ada yang belum dapat teh sana? Sudah semua. Baik, semua perhatikan teks yang ada. Teks tersebut dengan judul cara membuat telur ceplok. Ya, masing-masing kelompok sudah disiapkan teksnya. Silakan membaca. Selanjutnya, setiap kelompok menulis pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama. Tentukan kalimat pernyataan umum. Sudah? Tentukan kalimat pernyataan umum. Sudah? Kedua, tentukan langkah dalam membuat teh, dalam membuat telur ceplok. Sebelum berdiskusi, masing-masing kelompok pilih satu moderator dan satu sebagai kelompok. Sudah ya? Kita sepakat berapa menit ya? Harus berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya? Bisa? 10 menit ya? Ya, sampai di angka 10 baru kita mulai diskusi. Silakan ya. Baik, untuk semua, mari perhatikan ke sini. Ini ada posnya sampah. Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan kesepakatan kelas menjaga kebersihan kelas, ya. Berharap nanti kali tidak boleh terjadi lagi ya. Ya, Bu.
Semua sudah nak? Baik, karena pekerjaannya dari sekian kelompok sudah selesai, kita lanjut dengan masing-masing kelompok melakukan hasil diskusi. Saya kasih kesempatan kepada kelompok satu. Terima kasih kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi bisa baca sampai dengan benar. Nomor 1, hukuman kalimat tindakan umum. Tindakan umum terletak pada telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan yang banyak orang disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata kuning telurnya masuk ke tengah. Nomor 2, tentukan langkah-langkah dalam membuat telur ceplok. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, yaitu telur dan minyak. Cara kerjanya yang pertama, panaskan minyak dalam penggorengan. Yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan kasih garam. Dan ketiga, balik telur hingga matang dan siap dihidangkan. Terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pendapat atau pertanyaan. Waktu kesempatan kami berikan. Mengapa kalian memiliki pernyataan ini? Dan yang mau ditanyakan oleh kelompok 4 itu, jawaban nomor 1 tadi, mengapa kalimat itu tergolong ke dalam pernyataan itu yang sudah. Kami memilih itu sebagai pernyataan umum karena kalimat tersebut berada pada Al-Quran. Apakah kelompok 4 sudah puas menjawab kami? Puas. Terima kasih kalau sudah puas. Apakah kelompok lain ada pertanyaan lagi? Ada kelompok lain. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 5. Ayo Pak berdiri. Mengapa telur dan minyak dicantumkan ke dalam langkah-langkah pembuatan telur ceplok? Sedangkan telur minyak itu merupakan bahan alami. Mengapa telur dan minyak itu, kelompok 1 mari, mengapa telur dan minyak itu dimasukkan ke dalam tahap
sementara dia menjadi bagian dari alat dan bank, maka berdasarkan teks cara membuat telur ceplok. Silakan. Baik, kami akan jawab dari kedua. Karena dalam proses pembuatan telur ceplok itu pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Setelah itu baru kita membuat prosesnya. Lupa. Apakah kelompok 5 sudah puas? Belum. Di dalam soal tersebut bertanyakan tentang tentukan langkah-langkah cara membuat telur ceplok. Terus bukan alat dan bahan. Iya, alat dan bahan. Karena kan alat dan bahan itu tuh merupakan proses. Ya kan? Kalau Prosesnya kan sebelum kita membuat telur kan pasti ada depan, itu langsung goreng terus. apakah kelompok 5 sudah puas? Puas. Apakah kelompok lain lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 2. Sekarang berikutnya. Silakan. Teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin memberi hasil diskusi kelompok kami. Tentukan kalimat pernyataan umum. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit anak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dan kuning telurnya masih utuh di dalam. Yang kedua, tentukan langkah-langkah dalam membuat telur ceplok. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu telur dan minyak. Yang kedua, panaskan minyak dalam penggorengan. Yang ketiga, pecahkan telur di atas penggorengan dan diberi sedikit garam. Yang ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Terima kasih. Kami telah memberikan hasil diskusi kami. Kami minta dari setiap kelompok untuk memberikan satu pertanyaan. Baik. Saya ambil alih. Ya. Di dalam teks itu, mari dengar. Yang namanya teks prosedur itu tidak wajib saja langkah-langkah yang ada, tetapi ketika ada bahan dan alat itu menjadi bagian dalam teks prosedur dan tidak dimasukkan dalam proses atau langkah atau cara kerja. Bisa paham tidak? Sekali lagi. Alat dan bahan menjadi bagian dalam teks prosedur, tetapi tidak dimasukkan dalam langkah. Kenapa? Langkah atau tahap itu menjadi bagian dalam teks prosedur. Jadi teks itu ada dua model. Ada teks prosedur yang hanya ditandai dengan tahap atau langkah. Ada teks prosedur yang juga tersedia alat dan bahan. Bukan saja alat dan bahan, tetapi ada jumlah, ada warna, ada ukuran. Nah, boleh dinamakan dalam teks prosedur. Bisa paham ya? Bisa. Saya pikir lanjut untuk kelompok 5. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Kalau tidak ada, saya pikir tutup. Sekian dan terima kasih. Kami akan tutup hasil diskusi kami. Mari dengar di sini. Sebelum kita menyimpulkan materi, saya menyampaikan terima kasih untuk punya keaktifan dalam diskusi. Saya lihat cukup baik. Ambil bagian dalam kegiatan diskusi, ada yang bertanya, ada yang menanggapi pertanyaan dalam kelompok lain, ada yang berperan sebagai moderator. Jadi setelah kau baca teks tadi, ya, teks yang berjudul
cara membuat telur ceplok. Dan tadi awal pembelajaran itu Ibu sudah menyampaikan ada 2 indikator. Indikator yang pertama kita diminta untuk menentukan pernyataan umum. Lalu indikator yang kedua kita diminta untuk menentukan tahap pertanyaannya. Dari jawaban-jawaban tadi, apa sih yang dikatakan dengan penjelasan umum atau pernyataan umum dalam teks prosedur? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu penjelasan atau pernyataan umum dalam teks prosedur? Tadi kalian sudah menentukan kalimat yang menjadi pernyataan umum. Betul tidak? Betul. Ya, kalau kita pernyataan umum dalam teks prosedur, silakan. Ayo, ya. Pernyataan umum adalah kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu pada struktur awal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ya, baik sekali. Kalimat yang menjelaskan penjelasan awal atau pengantar berkaitan dengan topik. Masih ada pendapat yang lain? Silakan. Ayo. Apa itu penjelasan umum atau pernyataan umum? Selain kalau punya teman sudah mengumpulkan pendapat tadi, masih ada pendapat yang lain? Silakan. Ayo. Ada? Masih ada? Ya, silakan. Saya pernyataan umum adalah kalimat di mana terletak pada awal paragraf. Ya, kalimat di mana terletak pada awal paragraf. Baik sekali. Masih ada lagi pendapat yang lain? Ya, baik. Dari 2 pendapat tadi, kita sudah bisa menyimpulkan ketika berbicara berkaitan dengan pernyataan umum dalam teks prosedur adalah sebuah kalimat di mana kalimat itu mau menjelaskan ataukah memberikan definisi tentang sesuatu fakta tetapi berkaitan dengan topik. Lalu dia harus terletak kalimat yang paling pertama dalam sebuah paragraf. Bisa pakai tidak? Selain itu indikator yang kedua, kita diminta untuk menentukan tahap. Dalam teks prosedur itu ada langkah. Dan tadi sudah disampaikan, dalam diskusi itu sudah disampaikan, apa sih tujuan teks prosedur? Ketika pendengar atau pembaca dia tahu langkah kerja atau cara kerja untuk melakukan sesuatu, berarti kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara baik. Sebaliknya, kalau dia tidak tahu langkah atau cara kerja, berarti kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara baik. Artinya apa yang diharapkan itu tidak tercapai secara baik. Dan itu yang menjadi tujuan. Nah, lalu di dalam teks dari telur ceplok itu ada langkah-langkah. Mari dengar. Langkah-langkahnya tadi ada 3 langkah. Betul tidak? Betul. Yang pertama itu panaskan minyak dalam penggorengan. Yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan diberi sedikit garam. Ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Itu yang menjadi bagian tahapan-tahapan atau langkah kerja setelah kita membuat telur ceplok. Artinya begini, di dalam teks prosedur itu dia ada 2 model. Model yang pertama, di dalam teks itu tidak cukup saja dia tergolong ke dalam teks prosedur kalau hanya tahapan-tahapan, tetapi harus ditandai juga ada alat dan bahan. Ada seperti ini. Oh, alat dan bahan. Alat dan bahan tidak termasuk dalam langkah kerja, tetapi dia menjadi bagian dalam teks prosedur. Bisa paham? Baik, saya pikir pembelajaran kita sampai di sini. Ibu kasih tugas, ya. Tugasnya nanti kamu baca pada halaman 9 dalam buku siswa itu cara menghidupkan dan cara mematikan komputer. Ya, bisa ya? Bisa. Itu cara menghidupkan dan mematikan komputer. Itu ibu jadikan kalian sebagai tugas semua. Baik. Sebelum kita akhiri kita pembelajaran kali ini, ibu kita berdiri dan kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau melindungi kami dari kejahatan suami kami kalau baik. Sekarang kami mau istirahat, kami mohon berikanlah kami dari istirahat kami, agar kami bisa istirahat dengan selamat. Namun yang itu tetap kami punya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang Ibu. Baik, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya saya menanyakan kita apa kabar Ibu hari ini? Kabar baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Guru untuk hari ini? Ya, saya juga baik. Ya. Baik, ini bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya merasa sangat senang Pak Guru karena anak-anak dalam kegiatan diskusi itu mereka begitu aktif dan juga lancar kegiatan. Oke. Menurut Ibu, apa proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Kalau saya lihat bahwa pembelajaran tadi saya pikir sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, kalau menurut saya lihat ada yang saya merasa puas dan ada juga sedikit saya merasa kurang puas karena dalam proses pembelajaran saya melihat ada kemajuan dari siswa sebelumnya. Dan dalam kegiatan tersebut siswa bagaimana punya keberanian, rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, khususnya dalam kegiatan diskusi dan menanggapi kelompok-kelompok lain. Lalu yang saya merasa kurang puas dalam kegiatan diskusi itu pasti ada terlihat beberapa siswa yang kurang aktif. Oke, dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu di kelas? Dari pembelajaran yang ada, saya pikir sudah ada ketercapaian dalam pembelajaran. Ya, yang masih saya belum lihat itu ada beberapa perbedaan dari latar belakang siswa sehingga masih kesulitan dalam memilih gaya pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat, saya mengalami kesulitan bahwa dalam proses pembelajaran itu berkaitan dengan strategi dan alat peraga yang saya gunakan. Sedangkan dari Ibu sendiri, kira-kira kesulitan yang Ibu alami itu kira-kira apa? Kesulitan yang saya alami, saya belum memiliki atau menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Alternatif yang akan saya buat nanti, saya melayani siswa untuk lebih mampu dalam belajar dan menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, baik. Terus kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Yang saya dapatkan kegiatan tadi bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi evaluasi dan refleksi untuk saya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dan kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya? Untuk selanjutnya saya pikir saya menyiapkan diri untuk lebih baik dalam pembahasan materi dan juga pemilihan strategi dan model pembelajaran. Oh, ya. Baik, Ibu, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang kita rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan. Sama-sama.